perkembangan teknologi, militer, dan persenjataan kian pesat. Dari bumi mungkin kita bisa melihat cahaya-cahaya menari dengan indah. Tapi kalau dari ruang angkasa kayaknya malah jadi horor deh. Desember tahun 2019 lalu, pada sebuah konferensi di London, North Atlantic Treaty Organization atau NATO bermaksud mendeklarasikan ruang angkasa sebagai medan perang secara resmi. Dilansir oleh Reuters, para pemimpin konferensi tersebut mengatakan akan mengakui secara resmi bahwa peperangan dapat terjadi tidak hanya di darat, laut, ataupun udara, dan jaringan komputer, tapi juga di ruang angkasa. Deklarasi ini dilakukan atas respon terhadap beberapa perkembangan di bidang teknologi yang dinilai agak mengkhawatirkan. Teknologi apakah sebenarnya yang dimaksud? Dan bagaimana teknologi ini membuat angkasa menjadi medan perang? Pada awalnya, NATO menyadari hal ini ketika Rusia meluncurkan sebuah satelit komersil yang dirancang secara khusus untuk menghampiri satelit lain. Satelit ini memiliki tugas untuk melakukan maintenance pada satelit lain yang sedang dalam orbitnya. Fungsi dan tujuan satelit ini sekilas nampak tidak berbahaya. Namun, NATO memandang bahwa pengembangan ini juga memiliki potensi kekuatan militer. Karena jika suatu negara atau perusahaan bisa menggerakkan satelit hingga berada begitu dekat dengan satelit negara lain, ada kemungkinan teknologi sejenis pun digunakan untuk tujuan militer dan sabotase. Pengembangan teknologi lainnya yang menarik perhatian NATO ialah milik Perancis. Negara tersebut mengumumkan pembangunan satelit bodyguard yang akan dipersenjatai oleh laser dan senjata mesin. Sebelumnya juga diumumkan pada tahun 2018 bahwa Amerika Serikat meluncurkan United States Space Force atau USSF, satuan militer ruang angkasa yang berada di bawah Departemen Angkatan Udara Amerika Serikat. Dikatakan pula bahwa negara lain juga akan segera menyusul pembangunan satuan militer ruang angkasa seperti ini. Lalu bagaimana sabotase dan peperangan di ruang angkasa yang dikhawatirkan ini dapat terjadi ya? Dan senjata seperti apa yang membuat ruang angkasa bisa menjadi medan perang? Ada satu teknologi yang sebelumnya pernah diuji oleh Eureka Aerospace pada tahun 2007. Teknologi ini melibatkan penggunaan sinar energi gelombang mikro untuk menciptakan sistem elektromagnetik yang dapat menghentikan kendaraan yang melaju cepat. Sistem yang dilekatkan pada kendaraan seperti mobil atau pada kapal induk ini kemudian akan mengirimkan gelombang radiasi mikro untuk menonaktifkan perangkat elektronik kendaraan tersebut. Perangkat seperti ini diciptakan untuk membantu kinerja para penegak hukum seperti polisi atau militer. Perangkat dengan konsep inilah yang berpotensi menjadi directed energy weapon atau sebuah senjata berenergi yang dapat diarahkan. Ini memungkinkan negara menonaktifkan satelit milik negara lain. Cukup arahkan perangkat sinar energi gelombang mikro tadi pada sebuah satelit dan serangan yang terjadi akan tampak seperti kecelakaan ruang angkasa atau kesalahan teknis. Tidak perlu ada ledakan atau tabrakan satelit untuk menyabotase satelit negara lain. Tidak hanya radiasi, ada lagi satu teknologi yang berpotensi menyebabkan ruang angkasa bisa menjadi medan perang, yaitu dengan radio jamming. Penggunaan radio jamming telah digunakan untuk mengacaukan radar dan komunikasi pada Perang Dunia Kedua. Menggunakan gelombang elektromagnetik, perangkat ini akan mencegah penerimaan transmisi radio dan menghasilkan suara bising yang kemudian mengaburkan penerimaan sinyal yang asli, sehingga membuat sistem berhenti beroperasi. Sebelum satelit diluncurkan ke ruang angkasa, biasanya dilakukan pengujian radio noise secara menyeluruh pada satelit. Tapi, jika ada satelit lain dengan sengaja mengarahkan transmisi radio broadband ke satelit ini, maka otomatis komunikasi akan terganggu. Peperangan elektronik berbasis ruang angkasa seperti inilah yang dikhawatirkan akan menarik perhatian para perencana militer dan membuat ruang angkasa bisa menjadi medan perang. Sejauh ini, cara yang memang sudah nyata dan dapat mengacaukan satelit adalah dengan proyektil padat. Cara ini bekerja dengan memindahkan atau menggeser satelit. Nantinya, satelit yang bergerak ini akan memiliki energi dan momentum kinetik yang sangat tinggi. Jika ada objek lain yang lebih lambat dan diposisikan dengan cepat di jalur satelit tersebut, maka akan terjadi tabrakan yang sangat besar. Sebelumnya, cara ini pernah diuji di India. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan satelit yang sudah tua atau rusak yang sudah tidak digunakan lagi. Tidak hanya India, ada 3 negara lain yang dapat melakukan hal yang sama, yaitu Amerika Serikat, Rusia, dan juga Cina. Dengan teknologi yang disebut Kinetic Kill Vehicle
atau kinetic kill ini, suatu negara membuang satelitnya dengan cara menembakkan rudal dari darat ke satelit yang dimaksud. Cara mengacaukan satelit ini adalah cara yang tergolong halus. Mereka membuat ledakan dengan rudal untuk membuat debu dan puing sebanyak mungkin yang kemudian akan menghalangi jalur orbit satelit tersebut. Tabrakan ini akan terlihat seperti sebuah kecelakaan. Dan pada tahun 2007, ketika Cina melakukan uji coba anti-satelit, kejadian ini terjadi secara tidak sengaja. Jika sebuah senjata ditembakkan pada sudut manapun yang tidak tepat di jalur orbit satelit, sebuah gaya putar akan langsung aktif. Gaya ini akan memindahkan jalur satelit dengan cepat. Hal ini pernah terjadi sebelumnya tahun 1970-an pada Salyut-3, stasiun ruang angkasa milik Soviet yang dipersenjatai dengan meriam api. Tidak cuma itu, laser juga bisa dianggap sebagai senjata pertahanan. Dalam hal ini, laser digunakan untuk melumpuhkan fungsi satelit dengan menyerang panel suryanya. Tentu saja, jika panel surya sebagai sumber energi ini dinonaktifkan, maka satelit tersebut tidak dapat berkomunikasi dengan stasiun darat. Oh iya, kemudian satelit seperti apa yang sangat berpotensi jadi sasaran perang? Kemungkinan besar adalah satelit yang digunakan untuk komunikasi dan observasi. Sebuah riset terbaru mengungkapkan bahwa satelit kini memiliki kemampuan untuk mengambil gambar dengan resolusi hingga 30 cm. Satelit kemiliteran bahkan bisa memberikan gambar yang lebih tajam lagi. Dengan segala macam teknologi dan uji coba yang telah dilakukan, kira-kira seperti apa ya nantinya perang ruang angkasa ini? Tidak seperti adegan di film sci-fi yang penuh dengan sinar-sinar yang saling beradu, perang di ruang angkasa yang sebenarnya mungkin akan menggunakan panjang gelombang yang lebih pendek, karena akan lebih kuat. Maka dari bawah sini mungkin kita nggak akan ngelihat apa-apa, kecuali metode seperti kinetic kill vehicle betul-betul dipakai dan meledakkan kapal atau stasiun ruang angkasa. Jika demikian, maka akan banyak debu dan puing yang bisa mengganggu sinyal di bumi. Ketika masuk atmosfer, puing-puing ini akan terlihat terbakar seperti komet, meteor, atau sejenisnya. Sebelumnya dijelaskan mengenai radiasi, laser, dan gelombang elektromagnetik. Lalu bagaimana dengan nuklir? Senjata nuklir dan berbagai jenis senjata pemusnah massal dilarang keras dan diatur di bawah perjanjian luar angkasa dan perjanjian larangan uji nuklir. Namun, sebelumnya pernah dilakukan sejumlah uji coba sekitar tahun 1960-an. Salah satunya bernama proyek Starfish Prime, sebuah proyek uji coba nuklir tingkat tinggi. Akibatnya, terbentuklah sebuah sabuk radiasi buatan yang dapat terlihat dari bumi, bahkan setelah puluhan tahun kejadian itu berlalu. Hal ini sangat berbahaya karena dapat mengganggu kegiatan astronot di luar angkasa. Efeknya nggak cuma itu aja. Radiasi ini juga menyebabkan 6 satelit orbit rendah tidak dapat berfungsi pada saat itu. Kalau penggunaan senjata nuklir seperti ini berlangsung, maka cuma dengan beberapa ledakan nuklir saja banyak satelit yang akan kehilangan fungsinya selama bertahun-tahun berikutnya. Well, seiring berjalannya waktu, teknologi ruang angkasa terus berkembang. Perang di ruang angkasa pun semakin mungkin terjadi. Ketika itulah sejak saat ini sangat penting diingat bahwa ruang angkasa seharusnya hanya dipakai untuk tujuan damai dan tetap menjadi tempat bagi seluruh umat manusia untuk mengungkap segala misteri ruang angkasa untuk ilmu pengetahuan.